Halo rekan-rekan value investor, pemilu sudah semakin dekat, tepatnya 1 bulan lagi dari semenjak video ini dirilis. Kita sebagai investor perlu mencermati sektor-sektor apa saja atau saham-saham apa saja yang akan berpotensi naik pada perhelatan pemilu tahun 2024 kali ini. Maka dari itu, pada video ini saya akan membahas 12 saham yang secara historis mempunyai korelasi yang positif dengan pemilu. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan beberapa kriteria yang saya gunakan pada video kali ini. Yang pertama, saya melakukan analisa pergerakan saham pada 3 pemilu saja, yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019. Yang kedua, 12 saham pada video ini sudah menjalani minimal 2 periode pemilu terakhir, yang artinya perusahaan tersebut sudah IPO dari sebelum tahun 2014. Yang ketiga, saya hanya memilih analisa untuk saham-saham dengan market cap yang besar, minimal di atas 1 triliun, dan termasuk dalam golongan mid cap sampai dengan big cap, jadi yang small cap tidak ada dalam video ini. Pergerakan saham yang dimaksud di sini ada 2, yaitu pergerakan pada tahun pemilu tersebut digelar, artinya pergerakan secara year to date, dan pergerakan secara bulanan pada sekitar bulan di mana pemilu tersebut diselenggarakan. Dan yang kelima, pada setiap analisa saham, saya tetap akan mengkaitkan dengan kinerja fundamentalnya. Dalam hal ini, apakah kinerja fundamental sebuah saham punya keterkaitan yang cukup besar dengan pemilu atau tidak? Pada beberapa saham tidak memiliki keterkaitan kinerja dengan pemilu, karena memang bisa saja perusahaan tersebut memang mempunyai kinerja yang stabil cukup bagus, baik itu ada pemilu atau tidak ada pemilu. Atau juga bisa karena produknya atau jasanya tidak terkait secara langsung terhadap pemilu. Tapi yang penting 12 saham yang saya bahas ini mempunyai kinerja fundamental yang baik dan juga bukan saham gorengan. Yang pertama dari sektor konstruksi ada saham Adikarya dengan kode saham ADHI. Harga yang dimaksud sini diambil pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Saham ADI diperdagangkan dengan level Rp318 per lembar saham. Saat ini terlihat valuasinya masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, baik itu PER maupun PBV. Pemerintahan Jokowi yang berkuasa saat ini menempatkan sektor konstruksi pada prioritas utama. Tapi pada saat yang sama, karena pendanaannya kurang sehat, maka banyak dari perusahaan konstruksi terutama yang plat merah termasuk Adikarya mengalami kinerja yang kurang bagus selama beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang mengakibatkan pergerakan saham ADI terlihat turun pada tahun 2019, tepatnya di periode kedua Jokowi, turun sebesar 26% secara year to date. Tapi sepertinya menurut saya turunnya bukan karena kebijakan Jokowi semata, tapi karena kinerja ADI sendiri yang memang cukup jelek. Buktinya, pada saat bulan pemilihan, yaitu pada April tahun 2019, saham ADI tercatat naik 5,78%. Pada bulan pemilu tahun 2014 dan 2009, ADI juga terpantau naik, bahkan selama bulan di sekitarnya atau sebelumnya. Hal ini berarti tetap ada euforia atau kesenangan dari investor yang positif jika Jokowi atau yang melanjutkannya memenangkan pemilu. Artinya sektor konstruksi secara keseluruhan akan mendapat tempat yang positif, mempunyai sentimen yang positif jika nanti pemenang dari pemilu ini melanjutkan program-program dari Jokowi. Saham yang kedua dari aneka industri, Astra International dengan kode saham ASII. Harga ini diambil tanggal 3 Januari tahun 2024, 5.600. Dari sisi valuasinya, PER maupun PBV saat ini masih under value di bawah rata-ratanya 5 tahun terakhir. Saham ini juga termasuk salah satu saham big cap yang saat ini memang lagi murah. Dan tanpa mempedulikan berbagai macam isu yang menimpa saham Astra International, pada kenyataannya di ketiga pemilu yang telah berlalu, 2019, 2014, dan juga 2009, tepatnya pada setiap bulan di mana pemilu tersebut diadakan, pergerakan saham Astra International selalu tercatat positif. Hanya pada tahun 2019 pergerakannya secara year to date negatif. Tapi pada bulan pemilu tersebut dan juga bulan di sekitarnya atau sebelumnya menunjukkan pergerakan yang positif atau naik. ASII sebagai distributor terbesar mobil di Indonesia tentunya akan mendapat berkah jika perhelatan pemilu dilaksanakan dengan aman dan juga damai. Secara historis, jika pemilu dilalui dengan baik, maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen, salah satunya untuk membeli mobil.
sehingga ini merupakan hal yang positif untuk Astra International. Saham yang ketiga adalah BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Harga pada tanggal 3 Januari tahun 2024 sebesar 5.600. Valuasinya kalau dari sisi PER masih under value, tetapi kalau dari sisi PBV memang sudah agak over value. Saham bank memang dikenal nggak ada matinya ya. Bahkan di tengah ESG yang lagi lesu seperti tahun 2022, sektor keuangan menjadi salah satu atau satu dari ketiga sektor yang naik pada tahun tersebut. Lalu pada 3 tahun pemilu yang sudah digelar, pergerakan saham bank BRI selalu positif atau naik, baik itu di bulan di mana pemilu tersebut digelar maupun secara tahunan atau year to date. Walaupun secara umum memang tidak ada keterkaitan antara kinerja bank BRI dan juga hasil pemilu. Jadi investor sepertinya tidak melihat bagaimana keterkaitan antara kinerja bank BRI dengan perhelatan pemilu. Hal ini mungkin memang karena kinerja fundamental bank BRI selalu konsisten naik setiap tahun, baik itu ada momen pemilu atau tidak ada momen pemilu. Pergerakan yang ditujukan pada tahun 2009 dan juga 2014 menunjukkan tren yang sangat baik, terutama pada bulan di mana pemilu tersebut dilaksanakan. Saham yang keempat adalah Jasa Marga dengan kode saham JSMR. Harga sahamnya pada tanggal 4 Januari tahun 2024 sebesar 4.850 per lembar saham. Valuasinya saat ini masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir baik PER maupun PBV-nya. Kinerja pada saat pemilu tidak ada keterikatan yang positif ya. Artinya pengguna jalan tol tetap saja selalu ramai baik itu ada pemilu atau tidak. Pada 3 kali pemilu terakhir saham Jasa Marga selalu konsisten naik, terutama pada bulan di mana pemilu tersebut digelar. Bahkan kenaikan saham Jasa Marga sudah mulai terjadi beberapa bulan sebelum hari H pencoblosan. Pada tahun 2019 yang kondisinya sama dengan tahun 2024 saat ini, perhelatan pemilu akan bertepatan dengan rilis laporan keuangan yang memang biasanya secara historis akan lebih bagus di kuartal keempat. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan trigger yang positif untuk pergerakan saham Jasa Marga ke depannya. Saham yang kelima adalah KLBF Pharma dengan kode saham KLBF. Harga pada tanggal 3 Januari tahun 2024 sebesar Rp1.605 per lembar saham. Valuasinya saat ini walaupun terlihat mahal, tetapi masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, baik itu PER maupun PBV-nya. Kinerja KLBF selalu konsisten bertumbuh, baik itu ada pemilu maupun tidak ada pemilu. Hanya saja pada momen pemilu, biasanya memang sektor konsumer seperti KLBF akan diuntungkan dengan meningkatnya perputaran uang sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2023 kinerja KLBF memang sedikit turun ya dibandingkan dengan tahun 2022, termasuk nanti kemungkinan di kuartal keempat tahun 2023, yang mana hal ini akan membuat sentimen yang cukup menantang ya untuk KLBF ke depan karena akan bercampur dengan sentimen pemilu. Tapi dari sisi pergerakannya secara historis, saham ini memang selalu linear positif ya dengan perhelatan pemilu, baik itu pada bulan pemilu maupun secara year to date atau pergerakan secara tahunan. Pergerakan saham KLBF juga masih sesuai dengan fundamentalnya ya. Walaupun pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir terlihat sideways ya, tetapi seperti yang Anda perhatikan ya pada tahun 2009, saham KLBF itu masih berada di level Rp80 per lembar sahamnya. Tetapi saat video ini dibuat, saham KLBF sudah ada di level 1.600-an. Itu artinya masih sesuai dengan teori yang selama ini menjadi pakem dari para investor fundamentalis, yaitu pergerakan suatu saham suatu saat pasti akan mengikuti kinerja fundamentalnya. Jika kinerja fundamentalnya naik, maka harga sahamnya juga akan naik. Saham yang keenam ada Semen Indonesia dengan kode saham SMGR. Harganya pada tanggal 4 Januari tahun 2024 sebesar Rp6.425 per lembar saham. Valuasinya saat ini masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, baik itu PER maupun PBV-nya. Pada setiap momen pemilu ada kenaikan penjualan semen, terutama pada 2 edisi pemilu tahun 2009 dan 2014. Saat itu terjadi kenaikan penjualan, baik itu penjualan maupun laba bersihnya secara tahunan. Tapi pada tahun 2019 terjadi penurunan laba bersih, walaupun di saat bersamaan penjualannya naik. Hal ini karena ada beban hutang yang cukup meningkat pada saat itu. Tetapi tren hutang ini sudah mulai turun dalam 4 tahun terakhir. Ini diharapkan pada beberapa kuartal ke depan,
kinerja SMGR dapat meningkat karena beban hutangnya telah menurun. Secara year to date atau pergerakan secara tahunan, ada korelasi yang positif antara tahun pemilu dengan pergerakan saham SMGR. Kita perhatikan di grafik setiap tahun pemilu 2009, 2014, dan juga 2019, saham SMGR selalu tercatat naik. Pergerakan pada bulan di mana pemilu tersebut digelar, 2009 dan juga 2014, SMGR terlihat naik signifikan bahkan mulai dari beberapa bulan menjelang pemilu. Pada tahun 2024 kondisinya mungkin akan sama dengan tahun 2019, karena pada bulan pemilu pada tahun itu dan juga tahun ini akan bersamaan dengan rilis laporan keuangan kuartal keempat yang secara historis memiliki kinerja yang lebih baik dari kuartal yang lainnya pada tahun tersebut. Jadi hal ini diharapkan dapat menjadi tambahan booster untuk pergerakan saham SMGR ke depannya. Saham yang ketujuh ada PT-PP. Ini salah satu perusahaan konstruksi tertua di Indonesia. Harga sahamnya saat video ini dibuat tanggal 4 Januari tahun 2024 sebesar Rp454 per lembar saham. Valuasinya saat ini sangat murah, bahkan di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir, baik itu PER maupun PBV-nya. Terlihat ada hubungan yang positif ya antara pemilu dengan kinerja pendapatan dari PT-PP, terutama setelah pemilu tersebut digelar. Saya lihat secara histori kinerja satu kuartal setelah pemilu selesai, biasanya saham PT-PP akan naik. Tapi saya lihat memang hal ini merupakan suatu hal yang lumrah ya, karena sudah menjadi pola PT-PP selama ini. Setiap tahun kinerja PT-PP memang biasanya akan turun dulu di kuartal pertama dan kuartal kedua. Lalu selanjutnya akan naik lagi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah faktanya pada 3 pemilu yang sudah digelar, momennya itu terjadi pada kuartal pertama dan kuartal kedua. Sehingga terlihat kinerja pada saat pemilu tersebut digelar memang pergerakan saham PT-PP turun karena memang kinerjanya turun. Tapi setelah itu, setelah pemilu tersebut digelar, harga sahamnya naik karena memang kinerja PT-PP juga naik pada 2 kuartal akhir setiap tahunnya. Pergerakan saham PT-PP juga biasanya selalu positif ya. Naik pada bulan di mana pemilu tersebut digelar, terutama pada 2 kali pemilu yang terakhir. Karena pada saat itu Jokowi yang terpilih menitikberatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama program kerjanya. Jadi jika nanti sang pemenang adalah seseorang yang melanjutkan kinerja dari Jokowi atau program kerja dari Jokowi, maka bisa saja saham PT-PP akan naik pada saat pengumuman hasil pemenang nanti. Saham yang ke-8 Bumi Serpong Damai dengan kode saham BSDE. Ini salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia saat ini. Harga sahamnya saat video ini dibuat tanggal 3 Januari tahun 2024 sebesar Rp1.095 per lembar saham. Valuasinya juga saat ini masih under value di bawah rata-ratanya selama 10 tahun untuk PER dan juga 5 tahun untuk PBV-nya. Terlihat seperti ada pola penurunan penjualan BSDE beberapa bulan menjelang pemilu. Hal ini memang wajar karena biasanya orang akan lebih wait and see untuk membeli properti karena memang ada lebih banyak unsur ketidakpastian menjelang pemilu. Tapi berdasarkan data historis, penjualan BSDE biasanya akan naik lagi, bahkan secara signifikan pada kuartal setelah pemilu. Tapi penjualan BSDE sendiri sebenarnya juga punya korelasi yang positif dengan suku bunga. Pada saat suku bunga BI turun, maka penjualan properti BSDE biasanya akan meningkat. Sehingga dengan potensi penurunan suku bunga BI pada awal tahun 2024 ini, sektor properti secara keseluruhan bisa mencetak pertumbuhan yang bagus ke depannya, itu yang diharapkan. Pergerakan saham BSDE sendiri mempunyai korelasi yang positif terhadap momen pemilu. Pada bulan pemilu, saham BSDE memang selalu konsisten mencatatkan kenaikan. Hal ini juga terlihat pada pergerakan tahunannya. Walaupun pada pemilu tahun 2019, pergerakan BSDE secara tahunan terlihat stagnan ya, atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi fluktuasi yang terjadi pada tahun atau pada bulan pada tahun tersebut terlihat cukup bagus untuk dilakukan investasi secara jangka menengah. Berikutnya satu lagi dari sektor properti yaitu CTRA, Ciputra Development. Harga sahamnya saat video ini dibuat Rp1.165 per lembar saham. Secara PER juga masih di bawah rata-ratanya, jadi masih under value. Nah berbeda dengan BSD tadi, penjualan properti CTRA naik setiap kuartal di mana pemilu tersebut diselenggarakan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bisnis model dari CTRA memiliki diversifikasi properti yang lumayan beragam ya daripada BSDE sehingga penjualannya lumayan stabil walaupun pada saat pemilu sekalipun.
Tapi ada kesamaan antara BSDE dan CTRA, yaitu hubungan antara kinerja penjualannya dan juga suku bunga BI. Ketika suku bunga BI turun, maka biasanya kinerja CTRA akan lebih baik daripada sebelumnya. Pergerakan saham CTRA juga mempunyai korelasi yang sangat positif dengan momen pemilu. Pada bulan pemilu dan juga di sekitarnya ya, bahkan di sebelumnya, pergerakan saham CTRA selalu cenderung positif atau selalu naik. Pada pergerakan secara year to date juga terlihat naik setiap momen pemilu, di mana 3 pemilu yang sudah digelar tahun 2009, 2014, dan juga 2019. Saham yang ke-10 ada Telkom Indonesia dan kode saham TLKM. Ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia saat ini ya. Harga sahamnya saat video ini dibuat tanggal 4 Januari tahun 2024 sebesar Rp3.980 per lembar saham. Saat ini walaupun terlihat sudah mahal, tapi ternyata harga saham atau valuasi dari Telkom masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Terlihat ada korelasi yang positif ya antara kinerja Telkom dengan momen pemilu. Pada periode kuartal di mana pemilu tersebut dilaksanakan, kinerja pendapatan Telkom biasanya secara konsisten itu selalu naik ya, baik itu secara tahunan maupun secara kuartalan. Hal ini karena penggunaan data atau sarana telekomunikasi baik itu media digital maupun secara konvensional meningkat pada rangkaian pemilu. Mulai dari kampanye sampai dengan hari pencoblosan dan juga setelahnya. Karena memang biasanya setelahnya juga pasti masih akan ramai ya. Kondisi ini juga sejalan dengan pergerakan sahamnya. Pada 3 momen pemilu yang sudah dilalui, harga saham Telkom selalu mempunyai pergerakan yang bagus secara tahunan. Sedangkan secara bulanan pada 2 pemilu 2009 dan juga 2014, pergerakan Telkom naik pada bulan pemilu maupun di sekitarnya. Tetapi hal yang sama tidak terjadi pada tahun 2019. Walaupun memang secara rata-rata ya kita perhatikan pada pemilu tersebut digelar, pergerakan Telkom terlihat sebenarnya cukup baik ya. Tetapi pada hari hanya, pada bulan hari hanya memang terlihat turun, tetapi di sekitarnya naik. Jadi saya rasa rata-ratanya cukup positif ya. Saham yang berikutnya dari sektor konsumer yaitu Indofood Sukses Makmur dan kode saham INDF. Harga saham saat video ini dibuat tanggal 4 Januari tahun 2024 sebesar Rp6.450 per lembar saham. Nah, ini adalah salah satu saham konsumer yang cukup murah saat ini, bahkan yang sangat murah karena dihargai dengan PBV di bawah 1 kali. Secara rata-rata juga di bawah dari 3 tahun terakhir. Sektor konsumer merupakan salah satu sektor yang berpotensi mendapat berkah dengan adanya pemilu kali ini. Anggaran sosial biasanya memang lebih besar pada tahun pemilu. Lalu pada tahun pemilu juga jumlah uang yang beredar akan meningkat untuk keperluan kampanye, sehingga hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Pergerakan saham INDF juga selalu konsisten positif setiap ada momen pemilu, baik itu secara kuartalan maupun secara tahunan. Tahun 2009 merupakan tahun dengan pergerakan terbaik hingga saat ini. Anda perhatikan ketika itu harga saham INDF masih berada di posisi 850-an, tapi saat ini sudah berada di level 6.450. Sekali lagi ini merupakan satu pembelajaran bagi Anda bahwa ada buktinya pergerakan suatu saham akan mengikuti kinerja fundamentalnya. Saham yang ke-12 atau yang terakhir adalah Indosemen Tunggal Perkasa dengan kode saham INTP. Harga sahamnya 9.375. Saat ini terlihat memang cukup mahal, tetapi masih di bawah rata-ratanya selama 10 tahun untuk PER dan 3 tahun untuk 1,7 PBV-nya. Kinerja INTP memang secara umum tidak memiliki hubungan dengan momen pemilu. Hal ini karena pada 3 pemilu yang selalu diadakan pada awal atau pertengahan tahun, secara historis penjualan semen pada periode tersebut memang biasanya lebih rendah pada akhir tahun daripada akhir tahun maksud saya. Walaupun begitu, setiap selesai perhelatan pemilu, biasanya penjualan INTP akan naik lebih kencang pada 2 kuartal di akhir tahun. Dan hal itu menyebabkan pada 2 pemilu terakhir, kinerja INTP selalu naik secara tahunan. Pergerakan saham INTP selalu konsisten mempunyai korelasi yang positif, baik itu pada bulan di mana pemilu tersebut diselenggarakan maupun sebelumnya, maupun pada pergerakan secara tahunan atau year to date. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.